Assalamualaikum Bapak Ibu dan Anda semuanya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sekarang video kedua. Saya akan ulas tentang menanam. Ya, ada beberapa kali sesi, ada beberapa kali kegiatan itu saya ulang-ulang untuk menanam itu ada di beberapa modul ya tentang menanam, tentang berkebun, menanam gitu kan itu beberapa kali. Nah, apa sebetulnya yang kita inginkan atau tujuannya apa kita belajar menanam ini? Paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu dan Anda semuanya ya tentang pentingnya kita belajar menanam ya, dan punya skill menanam. Yang pertama adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita akan makanan dan minuman, ya kan? Nah, selama ini kalau kita bicara makanan minuman, nah biasanya apa yang kita lakukan? Kita langsung kepikir untuk beli, ya, apalagi sekarang ada kemudahan, ada GoFood ya, Grab food dan seterusnya gitu kan ya. Itu melenakan memang ya, itu melenakan kita. Jadi kalau kita teruskan seperti itu, maka kita sangat mudah akan dijajah oleh penjual makanan gitu istilahnya ya, penjajah makanan. Jadi maka kita harus bebaskan diri kita dari keterjajahan itu dengan cara diantaranya adalah kita menyediakan sumber makanan dan minuman, yaitu dengan cara menanam tanaman-tanaman yang konsumtif yang bisa kita konsumsi, entah buah-buahan, sayur-sayuran ya dan sejenisnya, bumbu-bumbuan dan seterusnya yang itu bisa kita konsumsi. Jadi yang pertama kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, kebutuhan makanan dan minuman. Seperti halnya kehidupan di masa dulu ya, ceritanya kakek nenek kita itu kan begitu. Jadi kakek nenek kita kalau urusan makan minum nggak bingung, mereka nggak perlu kemudian keluar rumah, nggak perlu beli, nggak perlu cari-cari keluar, tidak. Kenapa? Karena ada di kebunnya sendiri. Istilah kerennya sekarang itu adalah farm to table. Jadi dari farm, dari kebun ke meja makan kita gitu. Nah, maka ayo kita sama-sama berusaha begitu. Sekecil apapun. Nah, kemudian ada pertanyaan barangkali, loh Pak, terus kalau nggak punya lahan bagaimana? Ya, banyak cara Bapak Ibu, banyak cara, nanti bisa dipelajari lah. Saya punya teman di Palembang juga tinggal satu kampung sama saya. Dia nggak punya lahan, udah habis tanahnya untuk bangunan rumahnya. Tapi ternyata kemudian apa? Dia berpikir dia membuat di atapnya itu didak ya, di sebagian depan atap itu didak, kemudian dijadikan kebun. Nah, makanya kalau untuk menanam berkebun itu hanya satu saja Bapak Ibu yang dibutuhkan, yaitu kemauan. Asalkan mau, maka insya Allah bisa. Nah, maka mari ya kita giat untuk belajar menanam dan kita menanam melalui ya program-program seperti ini. Anak-anak kita kemudian dibantu Bapak Ibunya untuk menanam, dan tadi itu untuk memang tujuan memenuhi kebutuhan makanan dan minuman agar merdeka dari keterjajahan kita terhadap makanan, apalagi makanan instan, masya Allah ya. Baik, yang kedua, manfaat yang kedua dari kita menanam itu adalah kita menyediakan atau mensuplai oksigen. Coba Bapak Ibu, berapa lama kita mampu menahan nafas? Kemudian berapa lama kita kemudian atau berapa banyak kita butuh oksigen setiap saat ya, tiap kita masih hidup itu ya, itu berapa? Ketika rame-rame pandemi seperti sekarang juga, di antara yang jadi permasalahan adalah oksigen kan ya, oksigen. Jadi ketika saturasi oksigen itu turun drastis, butuh kemudian suplai oksigen. Nah, kebayang kalau di rumah itu banyak suplai oksigennya. Nah, dari mana suplai oksigen itu? Dari tanaman Bapak Ibu ya. Di modul yang ke-1 ya kemarin, yang pertama yang di tema 2, itu ada menanam lagi ya, seri 2 itu adalah menanam tanaman penghasil oksigen. Nah, tujuannya ke sana. Tujuannya adalah memang menanam itu kita sedang menyediakan suplai oksigen di rumah kita. Termasuk juga mengatur suplai air Bapak Ibu sebetulnya. Kalau di rumah kita itu ada pohon yang agak besar. Nah, akar-akar pohon itu menjadi penyimpan air. Jadi di pohon itu kalau kita perhatikan sebetulnya kayak ada aliran sungai di pohon itu. Pohon yang besar tentunya ya. Ya pohon-pohon yang kecil pun ya juga bisa menjadi penyimpan, tapi kan tidak banyak juga ya. Makanya di rumah kita itu akan bagus, ideal kalau ada pohon besar, pohon-pohon kecil, ada pohon buah, ada pohon sayur, ada bumbu. Wah, nikmat sekali tuh ya kalau seperti itu hidup kita. Tidak perlu beli, nggak perlu cari keluar itu kan. Dan bisa, ini kembali bisa kalau kita mau ya.
asal mau. Nah, semoga dengan kegiatan di modul ini harapan saya memang itu memotivasi kita untuk mendorong kita untuk punya kemauan, kemudian yuk bersama-sama anak-anak dengan orang tua menanam di rumah, ya gitu ya. Nah, kemudian manfaat yang terakhir, yang ketiga, dengan menanam itu sama seperti kita sedang membangun sebuah laboratorium untuk anak-anak kita. Itu laboratorium untuk anak kita yang itu bisa banyak hal yang dipelajari dari situ. Kan di modul-modul saya kan nggak begitu ya, dari mulai mendesain kebun misalkan, mau dibuat seperti apa kebunnya, ya kan? Itu sebetulnya adalah dari desain itu kan merancang itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, tidak sederhana itu. Jadi itu perlu pemikiran gitu, perlu berpikir gitu. Nah, karena belajar kan sebetulnya aktivitas berpikir gitu. Itu belajar itu seperti itu. Ya, berakal, berpikir itu kan. Nah, belum nanti kemudian mulailah kemudian menyemai, ya, menyiapkan benih, kemudian lahannya disiapkan, lahannya perlu campuran apa, perlu bagaimana, itu kita juga harus belajar. Nanti kemudian praktek, ya kan, praktek, misalkan bikin bedengan di rumah dan seterusnya. Kapan-kapan nanti saya juga akan videokan, ya, di rumah saya juga praktek. Ini apa yang saya sampaikan ini juga sudah saya praktekkan. Ekobrik kemarin itu pun saya sudah praktekkan, saya sudah buat sendiri, ada beberapa kursi. Kemudian kebun juga, saya di rumah memang juga ada kebun, makanya besok kapan saya rekamkan, saya kirimkan lagi ya, insya Allah ya. Nah, jadi sekali lagi, ketika ada aktivitas menanam di rumah itu sebenarnya kita sedang kayak menciptakan lab atau laboratorium untuk anak-anak kita. Nanti anak-anak kita kemudian merawatnya, mengukur, wah perkembangannya tiap hari. Nah, kenapa ini lambat, kenapa ini cepat, dan seterusnya. Nah, itu kan, mikir lagi kan. Itu terus berpikir. Nah, begitulah belajar. Terus berpikir, itulah belajar sebetulnya. Nah, gitu ya. Itu 3 hal manfaat dari menanam. Maka yuk semangatin anak kita untuk itu, dan tolong nanti dalam proses kalau bisa didokumentasikan, itu penting. Itu tuh untuk merekam pengalaman kita Bapak Ibu, dan tolong di-share ke saya ya. Nanti itu dari situlah nanti juga saya akan mengevaluasi ya. Saya akan menilai bagaimana kinerja anak-anak kita ini dalam proses pembelajaran. Semoga dimudahkan semuanya Bapak Ibu ya. Semoga kita punya suplai oksigen, suplai makanan di rumah kita masing-masing, sehingga kita merdeka dari ketersediaan pangan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.